Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, sebuah video yang menampilkan Raja Dangdut, Rhoma Irama, bernyanyi di atas panggung dan ditonton ratusan warga di Kabupaten Bogor viral. Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor mengaku tidak pernah memberi izin kepada pemilik hajat untuk mengadakan acara yang mengundang massa begitu banyak, karena dikhawatirkan bisa saja menjadi medium penyebaran virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah kerumunan penonton di panggung hiburan acara Khitanan di Kampung Cisalak, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 28 Juni. Sejumlah penyanyi dangdut ternama tampil di sini, termasuk Rita Sugiarto dan Raja Dangdut Rhoma Irama. Penampilan sang Raja Dangdut bahkan telah dipromosikan sebelumnya. Soneta Group akan tampil pada acara Khitanan. Padahal wilayah Kecamatan Pamijahan merupakan zona merah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bogor. Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor dan pihak kecamatan mengaku telah melarang kegiatan ini. Pemilik hajatan awalnya juga bersedia membatalkan acara yang mengundang massa tersebut. Tapi tetap ternyata acara dimaksud itu terjadi. Itulah rendahnya kedisiplinan. Masih ada yang rendah lah disiplinnya masyarakat kita, melanggar janji dan etika yang sudah tidak dipenuhi. Berarti yang itu fotonya, Pak, lihat. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, gugus tugas COVID-19 dan kecamatan berencana akan melakukan rapid test kepada penonton panggung hiburan acara Khitanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana tindak lanjut pasca penampilan panggung Rhoma Irama di acara salah satu warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat? Kami akan berbincang bersama Bupati Bogor, Ade Yasin, dan juga sang Raja Dangdut Rhoma Irama. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Haji dan juga Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Bang Haji dulu. Bang Haji, ingin memastikan ini kemarin ini memang acara Khitanan, benar begitu? Betul, acara Khitanan. Oke, acara Khitanan dari salah satu tokoh masyarakat dan dihadiri begitu banyak orang. Ceritanya seperti apa sehingga Bang Haji kemudian diundang untuk mengisi acara di sana? Jadi kronologisnya begini ya, bahwa 2 bulan yang lalu ada komitmen bahwa Soneta akan tampil pada acara Khitanan. Dengan catatan apabila COVID sudah selesai. Nah, tiba-tiba pada tanggal 28 itu kan masih COVID. Nah, pada tanggal berapa itu seminggu sebelumnya Ibu Bupati juga dari gugus tugas menyatakan tidak diizinkan Soneta tampil karena memang saya sudah bikin statement ya bahwa Soneta akan tampil pada hari Khitanan. Tapi begitu COVID masih ada, kemudian Ibu Bupati sudah menyatakan itu, kemudian Pak Gugus Tugas COVID juga sudah menyatakan itu. Saya nyatakan di video ya bahwa penampilan Soneta Group dibatalkan atau ditunda, di-reschedule karena ternyata COVID masih ada. Kemudian tentunya belum mendapat izin dari pemerintah daerah dan Gugus Tugas COVID-19. Udah, sampai itu nggak ada penampilan Soneta saat itu. Nah, cuman pada hari hanya saya diundang oleh Pak Surya ini, keundangan aja deh Ji, gitu ya. Kita kumpul-kumpul di sini santai-santai sama teman-teman aja, gitu kan. Maka saya pikir kita ngobrol-ngobrol sederhana, sehingga saya kesana pun bukan seperti orang mau keundangan resmi. Saya nggak pakai baju batik, saya nggak pakai jas. Biasa-biasa aja, saya bahkan pakai sandal jepit gitu ya. Nah, datang ke sana lah gitu. Begitu datang ke sana, Masya Allah itu luar biasa. Artinya orang udah banyak. Bang Haji tidak tahu juga kalau acara ternyata tetap berlangsung. Bukan, ini acara kalau Soneta sudah gagal kan. Soneta sudah gagal, saya nggak tahu itu ada musik gitu kan. Tapi Bang Haji tahu nggak itu saya acara hajatan itu, tetap berlangsung, Bang Haji? Tetap tahu nggak acara hajatan tetap tidak berlangsung? Tidak tahu. Diundang waktu itu dalam rangka apa, begini, Bang Haji? Saya cuma
Ya keundangan, secara kumpul-kumpulnya sederhana gitu. Makanya saya katakan saya datang dengan pakaian sederhana. Anda bisa lihat dari video, bukan penampilan mau keundangan atau mau tampil, apalagi mau nyanyi gitu kan. Enggak banget gitu. Kalau Anda lihat kostum saya sehari-hari kayak begini. Nggak mungkin dong kalau ada rencana mau tampil kayak begitu. Di acara itu setibanya di sana itu siapa saja yang diundang selain Bang Haji? Saya datang jam 4 sore. Itu katanya dari pagi udah rame. Di situ saya ada Yus Yunus, ada Rita Sugiarto, ada Caca Andika, banyak lagi lah penyanyi-penyanyi itu. Dan saya mendengarkan itu dari ruang tamu kan. Juga ada aparat yang selalu mendampingi saya. Saya pikir ini suasana udah kondusif. Karena ada tamu juga banyak, undangan banyak, ada pentas musik, ada rakyat. Saya pikir ini oke gitu loh, nggak ada apa-apa gitu, udah selesai. Oke. Bang Haji. Maka saya juga, ketika itu saya diminta di tengah keramaian itu saya diminta untuk memberi tausiah. Memang tadi awal rencana itu tausiah gitu ya, beri tausiah. Ya saya bilang oke dah, sedikit saya kasih tausiah. Setelah saya naik ke panggung memberi tausiah, didaulatlah untuk menyanyi sama tuan rumah, apatah lagi sama masyarakat. Jadi itu by accident saya menyanyi karena didaulat. Seperti itu. Jadi nggak ada rencana mau nyanyi, nggak ada rencana mau show, apalagi dengan soneta itu nggak ada. Jadi apa ya, satu hal yang tiba-tiba yang muncul begitu saja. Dan suasana begitu kondusif, begitu ramai, banyak undangan, banyak penonton, dan ada petugas-petugas juga gitu, ada aparat juga. Ya saya pikir udah kondusif aja gitu. Tapi waktu sebelum datang ke situ tahu kan bahwa Bang Haji acaranya begitu besar, ada panggung, ada juga tamu undangan yang begitu banyak, bahkan ada masa begitu Bang Haji di tengah pandemi? Enggak tahu. Jadi Bang Haji nyangkain waktu itu acara kecil-kecil aja ya? Enggak, acara kumpul aja. Makanya saya kaget banget begitu masuk jalan menuju rumah beliau, itu banyak banget karangan bunga. Hampir sepanjang jalan, loh ini acara besar-besaran ini. Banyak banget karangan bunga. Begitu saya ke sana banyak banget tamu resmi. Di samping ada masyarakat yang di hadapan panggung gitu. Ya saya pikir ini acara resmi gitu kan. Tapi saya datang itu tidak siap untuk sebagai acara resmi gitu loh. Baik, saya ingin mengkonfirmasi ke Ibu Bupati, Bu Ade, bagaimana sebenarnya berkaitan dengan perizinan dari acara ini? Apakah memang sudah ditetapkan, tidak diizinkan, tapi kenapa tetap diperbolehkan untuk berlangsung begitu? Ya, tidak ada izin. Kami tidak perlu memberikan izin baik dari gugus tugas maupun dari aparat tempat aparat bangunan, baik dari Polres maupun dari Polres. Jadi kami sudah memberikan ketika memang kami konfirmasi akan berbicara di pembicaraan, lalu kami membuat surat untuk supaya tidak dibatalkan dan kami sudah memberikan izin untuk acara soneta dan juga hiburan lainnya. Jadi dia namanya. Dan ini sudah disampaikan, bahkan datang rombongan ke sana dari pihak kami, dari universitas, kita ada tim gabungan dari Polres, dari Kodim, dari KPP, bahkan dari BPBD, dari tim dari tugas datang ke sana untuk menyampaikan surat dari Ketua Gugus Tugas, dari saya sebagai Ketua Gugus Tugas sekaligus Bupati Bogor. Dan itu sudah mendapat jawaban bahwa ini tidak jadi. Dan surat itu pun kita, karena kan pada saat itu kami hanya mendapatkan informasi bahwa akan ada soneta grup ya, jadi kami juga tidak mendengar ada band-band yang lain, karena memang ramainya dari masalah ini kan ada video yang menyatakan bahwa akan tampil di sana soneta grup di Pamijahan. Kami merespon itu supaya tidak dilaksanakan, dan ternyata surat yang sudah kami kirimkan juga tembusannya ke Bang Haji, dan itu pun sudah direspon oleh Bang Haji bahwa tidak akan tampil di sana
dan juga tidak jadilah istilahnya. Dan Jadi kami percaya itu. miss-nya di mana nih Bu? Siapa yang kemudian tidak menjalankan protokol dengan benar begitu? Nah, ini masalah etika ya sebetulnya. Jadi ketika kami sedang PSBB, ketika kami sedang memerangi melawan COVID, lalu kami meminta acara dibatalkan dan itu sudah dibatalkan. Lalu kalau ternyata ada tampilan, ini kan kami percaya bahwa katanya tidak akan jadi tampil, sehingga kami pun tidak menyangka kalau akan hadir di hajatan. Dan ketika akhirnya tampil, kalau saya dengar alasannya didaulat, yaitu kan ya ini kan sedang PSBB barangkali ya, kalaupun sedang masa PSBB ini kita lebih mengedepankan kesehatan masyarakat, lebih mengedepankan keamanan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya ini persoalan ini sudah ke etika dari kita, bagaimana kita sudah berjanji untuk tidak tampil tapi tetap tampil walaupun tidak sengaja misalkan. Dan memang ini ya jujur saya juga merasa kecolongan dan kecewa gitu. Kenapa kok ya namanya juga penyanyi terkenal begitu ya, pastilah semua orang juga pasti suka, apalagi di daerah Bogor Barat itu memang tempatnya fansnya beliau, jadi kalaupun ada beliau ya pasti semua orang datang ke sana. Gitu. Ya. Bu Ade, begini sebetulnya kan kalau kita lihat ini katakanlah menjadi trending topik di masyarakat karena di situ ada Bang Haji yang tampil. Tetapi kan terlepas ada Bang Haji atau tidak ada Bang Haji, kita lihat begitu ramai sekali kerumunan massa di situ. Memang seperti panggungnya pun juga seperti panggung musik konser. Ada penyanyi-penyanyi yang lainnya begitu. Kemudian juga begitu banyak massa yang berkumpul di situ, tidak ada yang menggunakan masker. Bahkan ketika mengambil video juga nggak ada pakai masker, nggak ada protokol kesehatan yang kita lihat di sana, Alfat, ya, dari gambar yang ada di layar kaca. Langkah selanjutnya dari pemerintah bagaimana untuk penyelenggara acara dan juga untuk mereka yang hadir ke acara tersebut? Kan di dalam surat dijelaskan bahwa tidak menampilkan hiburan yang lainnya juga. Jadi tidak hanya melarang Soneta Group tetapi dan hiburan yang lainnya. Ya, kami percaya bahwa mereka akan komitmen, tapi ternyata tidak komitmen. Nah, untuk itu kita juga sudah bersiap-siap. Tadi juga saya sudah bertemu dengan aparat, juga dengan gugus tugas, bahkan juga kita sudah bertemu dengan Pak Kapolda dan Pak Pangdam bahwa ini adalah kita harus antisipasi ke depan, yaitu harus juga ada rapid test massal. Artinya kami tetap kesehatan adalah nomor satu, keselamatan masyarakat adalah nomor satu. Walaupun terjadi miss kemarin di hajatan, tetapi kami pun harus tetap menjaga bagaimana masyarakat bisa tetap sehat dan tidak tertular. Jadi kewajiban kami, selain juga kami akan memanggil beberapa orang yang akan kita mintakan klarifikasi. Kalaupun memang ini melanggar PSBB, kami juga ada aparat atau penegak hukum, kami serahkan kepada penegak hukum untuk selanjutnya seperti apa nanti kasus ini. Baik. Tetapi kewajiban kami adalah bagaimana menjaga kesehatan masyarakat. Baik. Terakhir saya ingin ke Bang Haji. Bang Haji, mungkin pesan untuk masyarakat yang kemarin mungkin hadir di sana dan juga himbauannya setelah mendengarkan dari paparan dari Ibu Bupati tadi. Ya, pertama begini, bahwa kalau memang mau mengadakan pencegahan sebetulnya sejak awal ya, Ibu Bupati sebagai kepala daerah mestinya kan harus mencegah adanya panggung, adanya wayang golek gitu kan. Kemudian adanya panggung dari pagi itu kan nggak dicegah gitu loh. Nah tiba-tiba yang saya nggak mengerti kok saya yang jadi sasaran tembak. Roma Irama harus dibawa ke ranah hukum. Loh kok saya gitu loh. Saya kan datangnya belakangan. Dan saya sudah menyatakan gagal Soneta. Dan di situ saya bukan perform. Kalau saya tampil pasti pakaian saya pakai pakaian kebesaran. Ya. Saya kan Raja Dangdut. Mesti tampil keren gitu kan. Itu bukan penampilan Raja Dangdut, itu penampilan seorang Roma yang lagi kondangan disuruh nyanyi setelah tablik. Kok tiba-tiba saya harus dihukum di proses hukum. Ini Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik. Itu aja sih. Baik. Yang saya heran gitu. Baik, terima kasih Bang Roma. Nanti kita akan tunggu kelanjutannya seperti apa dan kita tetap menunggu penampilan Bang Roma nanti setelah COVID selesai ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.